Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sapi milik seorang warga di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara Jembrana terjangkit virus rabies. Harga telur ayam di pasar tradisional Megwi, Kabupaten Badung kembali naik. Berwisata menikmati keindahan alam di Pancuran Kuno, Toyolake, Bangli. Iputu Agus Restu Astika Putra, siswa SMA Negeri 2 Negara Jembrana, meraih prestasi gemilang. Ia berhasil menciptakan software digital stetoskop atau perangkat lunak digital stetoskop dan meraih medali emas dalam ajang Japan Design and Invention Expo 2023 di Tokyo pada tanggal 8 Juli lalu. Restu sendiri tidak menyangka aplikasi yang dibuatnya bisa menjuarai ajang di Jepang, negara dengan segudang ilmuwan. Meskipun ikut lomba secara mandiri, Restu mengakui prestasinya tidak lepas dari dukungan sekolah, guru pembimbing, dan pemerintah daerah. Ide pembuatan aplikasi digital stetoskop menurut Restu untuk mempermudah proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran, terutama saat praktik mendiagnosa penyakit seperti jantung dan paru-paru melalui stetoskop. Jika dipakai perekam biasanya suara ada kelemahan, suaranya biasanya noise, volumenya tidak kedengaran, dan hasil suaranya itu tidak jernih. Jadinya harus coba bikin aplikasi biar hasil recordnya ini kelihatan lebih jernih, kelihatan giginya. Saya berusaha mengembangkan aplikasi tersebut gitu. Dan terus dari code saya ini juga memberikan hasil kriteria penilaian dari desain, apa yang harus diperbaiki dari desainnya, dari penemuannya, dari karya inovasinya, apakah ada pembaruan dari inovasi tersebut. Jadinya itu dah yang diberikan kriteria penilaian oleh coach saya. Jadinya saya bisa kriteria desain ini sekitar 30%. Jadinya saya berusaha untuk memberikan UI dan UX yang menarik bagi juri. Prestasi yang diraih Restu tentu membanggakan masyarakat Jembrana. Jadi kita akan indikan dengan Pak Bupati, kita akan lapor. Jadi juga tadi sudah kita lapor bahwa penghargaan terhadap hasil yang dari Restu dapatkan, misalnya dari pemerintah daerah nanti seperti itu. Kalau ranah SMA memang kan di bawah kewenangannya di bawah provinsi, tapi adik Restu ini adalah putra Jembrana. Karena dunia pendidikan sekarang sekecil apapun potensi anak-anak kita, anak-anak Jembrana harus kita perhatikan dan harus kita dukung. Jadi pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk mendukung. Dengan prestasi medali emas ini, Restu semakin bersemangat untuk mengembangkan aplikasi ciptaannya. Ia yakin dengan bimbingan dan bantuan dari tim, aplikasi ciptaannya dapat berguna di bidang kesehatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Bakso pada umumnya dibuat dari daging sapi dan berkuah bening. Di warung Jawa Pak Min di Denpasar, bakso yang dijual dibuat dari daging ayam dan ditambah kuah kare. Lalu, seperti apa rasanya? Karakternya kayak menu-menu biasa, tapi rasanya tuh beda dari yang lain gitu loh, Kak. Baksonya tuh kental, maksudnya tuh kayak kenyal, enak, daging gitu, banyak dagingnya lah. Kalau kuahnya tuh gurih, Kak, gurih, enak, pedas juga, tergantung selera sih. Kalau paling suka itu di kuahnya, karena punya cita rasa yang berbeda gitu. Di warung Pak Min ini, selain bakso kuah kare, juga menjual tipat kare bakso ayam, bubur ayam, dan soto ayam. Namun yang paling terkenal, bakso ayam kuah kare ini.
Warung bakso Kuah Kare berdiri sejak tahun 1980. Pak Min awalnya berjualan dengan pikulan dan berkeliling di seputaran lapangan Puputan hingga kawasan Pasar Badung Denpasar. Usahanya ternyata maju dan pada tahun 1990 ia mulai menyewa tempat Pasar Badung hingga saat ini. Dari awal berjualannya kita mikul pakai pikulan tuh tahun 80-an. Berkeliling di Denpasar pagi sampai malam. Kemudian pindah ke Pasar Badung itu di tahun 90. Karena memang dari dulu untuk mayoritasnya di Bali kan memang lebih condong ke ayam daripada sapi. Ya, kita ambil bakso ayamnya aja, nggak pakai sapi seperti itu. Kalau diandalkan ya dari cita rasa kuah kare yang kental itu, karena emang di Bali jarang namanya bakso kare tuh. Mungkin satu aja di sini di Bali lah ya. Pak Min sudah menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan usaha bakso ayam Kuah Kare ini karena sudah memiliki banyak pelanggan. Satu porsi bakso ayam Kuah Kare harganya Rp12.000. Kini usaha warung Pak Min berkembang pesat dengan membuka cabang baru di lantai dasar Pasar Badung dan di kawasan wisata di Jalan Tamrin Denpasar. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya jajan laklak biu asal desa Penebel Tabanan. Makanan tradisional ini dapat dijumpai di sebuah warung. Jajan laklak biu dibuat dari adonan tepung beras, tepung terigu, buah pisang, serta parutan kelapa. Pembuatannya menggunakan tungku api dari tanah liat, lengkap dengan kayu bakarnya serta alat tradisional lainnya. Kalau boleh tahu Bu, apa Bu bahan-bahannya ini Bu? Bahannya tepung beras, ada terigunya dikit, Oh, iya. dikasih garam. Isi kelapa juga Bu ya? Di atasnya pisang, di atas adonan pisang, di atasnya kelapa. Iya. Ada juga rasa-rasa, rasa keju, rasa coklat, nangka, itu yang ada sekarang. Oh, dipadukan itu ya Bu ya? Ya, Oh iya. Bu, kalau boleh tahu ini enaknya dimakan pada pagi hari, siang atau kapan Bu? nggak usah gitu dari pagi sampai malam nggak apa-apa, Oh. karena kelapanya sudah direbus. Iya. Orang jauh-jauh dari Denpasar, kan dia dipakai sorenya itu udah apa-apa. Ya, katanya udah basi itu kelapanya. Iya. Apa yang membuat ciri khas ini Bu? Ciri khas makanan ini apanya Bu? Enaknya apanya Bu? Enaknya apa itu? Kayak dulu itu yang kayak entip, nasi entip yang dulu gitu kata orang. Iya. Itu yang disegani orang, itu karena ada hitam-hitamnya. Gitu. Ini tahun berapa Bu udah buat gini Bu? Tahun sudah Pak? 2009. Jadi ini memang ciri khas ya makanan di Penebel ya Bu? Ciri Ya? khas Penebel. Satu porsi berisi 3 potong laklak biu dijual Rp10.000. Setiap harinya, warung ini selalu ramai dikunjungi warga yang ingin membelinya. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.